Ya, contohnya tawasul kepada orang yang udah meninggal, yang katanya wali gitu. Ya, sampean praktekan seperti apa? Sampean praktekan seperti apa contohnya? Prakteknya seperti apa? Meminta-minta itu prakteknya seperti apa? Karena saya Lakukannya tidak, gimana? ya saya tidak pernah melakukan itu, maka saya gimana ini kalau saya nggak pernah kayak begitu. Coba, kan saya biar paham kasusnya seperti apa begitu loh. Atau kalau boleh ada gak di kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan tawasul minta-minta duit ke kuburan? Ah, tunjukin kitabnya biar kita bahas di sini. Jangan oknum. Syariatnya ada gak? Fatwanya Makanya, ada gak? makanya kan dia tanya Beb, kalau tawasul minta-minta kepada orang yang mati dengan tujuan tawasul itu boleh apa enggak? Lah ini prakteknya kayak apa? Saya kan nggak bisa membayangkan, saya nggak pernah melakukan kayak begitu. Ya, dan Coba lafadznya gimana? yang sampean bayangkan saya juga nggak tahu, makanya sampean jelaskan. Oh, prakteknya seperti ini loh, semisal begini begini bila baru nanti kita akan bahas itu. Gitu. Saya boleh kasih contoh Pak Ustadz? Nek mungkin ditanya sekalian ya, yang Jangan dia maksud dengan disosesing tawasul itu aja. apa? Gimana Kang Hilman? Mungkin ditanya sekalian ya, yang dia bilang tawasul, minta ke kuburan dengan cara tawasul, yang dia maksud tawasul itu apa sih? Tahu enggak dia tak? Yang dia bilang tawasul itu apa? Ya, minta ke perantara orang soleh yang udah meninggal gitu. Dia minta ke orang soleh. Ya, ini Minta aja apa udah ke salah orang kaprah. soleh? Hajatnya cepat berkah gitu. Ya, Anda gimana itu Anda di pernah mana? dengar Anda pernah dengar orang minta begitu? Atau Sampean Anda sampean mengatakan pengertian tawasul kayak begitu itu dari mana? Orang undangan, orang selamatan itu kan berdoanya begitu. Nggak, sampean kan tadi ditanya, sampean paham nggak tawasul itu apa? Tadi sampean jawab bla bla bla, tawasul itu bla 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 lah. Pengertian kayak begitu itu sampean dapatkan dari mana? ini Allah mendengar ya, Allah menjadi saksi ya. Kalau ente bohong atau ente fitnah, ini tanggung dosanya loh. Coba ente jelasin apa yang ditanya tadi. 123 Misal orang begini, jadi nggak apa-apa. saksi nih. Misal begini, saya mendapatkan keterangan itu dari Piranda atau dari Aji Jawa, nggak apa-apa. Maksudnya sumbernya dari mana? Atau oh itu pemikiran saya sendiri. Jawab aja, maksudnya nggak terserah sampean. Maksudnya itu dari mana? Jujur Bang ya, jujur. Jujur aja, nggak apa-apa. Oh, dari Muhammad bin Abdul Wahab semisal. Ya nggak apa-apa. Terserah dari mana saya mendapatnya. Atau mending jujur ngaku saya ngarang-ngarang sendiri. Ngaku aja jadi ente nggak ada dosa nanti. Video-video itu kan ada tuh, minta ke kubur, minta duit ke kubur itu kan. Itu dia Iya, minta duit. Emang itu dia minta duit. Mereka tuh yang kamu lihat di video minta duit atau gimana? Coba jelasin dong, ini jangan ente langsung framing. Itu kayaknya video yang dia lihat itu agama Sikhisme. sebentar. Kita ini kan tanya pengertian tawasul itu apa. Jenengan sudah paham nggak pengertian tawasul itu apa? Nah, jenengan tahu dari mana kalau orang yang minta-minta duit itu adalah tawasul? Tawasul itu seperti itu loh. Itu tahu dari mana pengertian itu? Jelas kan tawasul kan minta doa tuh, minta Kata doa. siapa Ayat tawasul? dari mana? Kayak begitu pengertian begitu itu tahu dari mana? Dapat dari mana pengertian tawasul minta doa itu? Hah? Inilah orang yang gagal paham tuh begini. Asik bertanya, tapi yang dia tanya dia nggak ngerti definisinya apa. Mereka memang gak mau tabayun aja. Jelasin tadi minta perantara gitu. Di mana tawasul itu minta doa di mana tuh? Gini aja para Ustadz, kalau memang salah kaprah, kasih edukasi aja biar selesai kan. Ya sudah Ya salah. pastilah nanti Jadi diedukasi. Kan ini ya untuk pelajaran bagi semuanya. Kita kan paham yang kita hadapi itu siapa. sudah Ya ini untuk salah. ya pasti nanti kita kasih tahu ya. Salah kok. Ya ini kan ada nilai edukasinya begitu. Jadi bahwa ayolah Wahabi ini sadar gitu. Jangan tajam ke orang lain tapi tumpul ke diri sendiri. Itu pesan yang ingin kita sampaikan. Jangan menolak sesuatu yang tidak tahu gitu. Jangan cuma bertanya itu ke ulamanya sendiri, sedangkan ulamanya tidak mengerjakan.
selesai. Nah itu. Nah, saya bacakan ya. At-tawasulu wa talabu usuli manfaatin awi difai madratin min Allah bidik krismi nabiyin awaliyin ikroman lil mutawasal bih. Nah, suruh diterjemahin Yai, terjemahin dia. Bisa gak? Ya mungkin Kak CD yang mau nerjemahin, monggo silakan. Ya Allah. Definisi nggak tahu, dikasih tahu definisi belum bisa nerjemahin, terus main framing nanya fitnah orang, aduh, Ya, itulah doktrin yang salah begini. itu jadi. Dia Oke, nggak jadi tahu. begini Terus, ya. terus typing di bawah cengengesan. Jadi begini ya, tawasul itu adalah, ini pengertian, ini dari Al-Hafidz Al-Abdari ini. At-tawasulu huwa tolabu usuli manfaatin awid difa'i madorotin. Tawasul itu adalah kita ini mencari, mengharapkan satu kemanfaatan atau mengharapkan dijauhkan dari bahaya. Mengharapkan dari siapa ya? Dari Allah, minallah. Kita berharap kepada Allah untuk dikasih sesuatu atau kita berharap kepada Allah untuk dijauhkan dari sesuatu. Dengan cara bagaimana? Bidik krismi nabiyin. Dengan cara kita menyebut nama nabi, awaliyin atau wali, ikroman lil mutawasal bih, karena mengagungkan, karena ikrom, memuliakan dari orang-orang yang dijadikan tawasul itu. Nah, sehingga dari pengertian ini, prakteknya seperti apa? Praktek yang sering, coba saya contohkan ya, yang ini gampang ya. Semisal kita berdoa, ya Robbi bil Mustafa balik makosidana wa firlana mamado ya wasi'al karomi. Itu contoh tawasul. Kita memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Ya Robbi, wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dengan cara menyebut nama Nabi, ya Robbi bil Mustafa balik makosidana. Kabulkanlah segala permohonanku atau tujuan-tujuan kami. Nah, ini salah satu contoh tawasul, kita memohon kepada Allah agar dikabulkan doa-doanya, hajat-hajatnya, kebutuhannya. Tapi di dalam doa itu ini menyebutkan nama yang kita jadikan tawasul. Semisal nabi, semisal wali, semisal siapa dan seterusnya. Nah, sebenarnya tawasul dengan orang selain nabi ini justru nabi sendiri yang mengajarkan. Jadi ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis yang ini hadis ini menjadi sandaran bagi kita bahwa tawasul itu tidak hanya kepada nabi, karena nabi sendiri juga mengajarkan tawasul kepada selain nabi. Nah, di sini di hadis ini dijelaskan begini. Ini hadis ini rawinya sangat banyak ya, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain sebagainya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi ila sholati faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaika wa as'aluka bihaqqi mamsaya hadza fa inilam akhruj asyaron wala bataron wala riyaan wala sum'atan, ya, wa kharajtu ittiqa asuhtika wabti wa amardutika fas'aluka an tu'idani minan nar wa an takfiroli dzunubi innahu la yakfiru dzunuba illa anta aqbalallahu alaihi biwajhi wastaghfarolahu sab'una alfi malakin. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi. Barang siapa yang keluar dari rumah, ya keluar dari rumah menuju tempat sholat, menuju ke masjid, ke musola, atau ke yang lain lah. Terus dia di perjalanan ini berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu dengan hak-haknya orang yang meminta. Dengan hak-haknya orang yang meminta ini berarti kan umum, semua orang yang meminta. Ya, bisa orang yang masih hidup, bisa orang yang sudah meninggal. Pokoknya dengan haknya orang yang meminta, yang berdoa kepadamu. Dan dengan haknya perjalanan saya ini,
Jadi perjalanan dari rumah menuju tempat sholat. Bahwa saya keluar ini tidak karena kejelekan, tidak karena kesombongan, tidak karena pamer, tidak karena ingin didengar orang, tapi saya keluar ini karena mengharap ridhomu. Ya. Kemudian saya keluar ini karena ingin dijauhkan dari murkamu. Maka aku mohon kepadamu, ampunilah dosaku. Jagalah diriku dari api neraka. Nah, ini contoh doa yang diajarkan Nabi, tawasul. Tawasulnya doanya apa? Isi doanya adalah memohon agar dijaga dari api neraka, agar diampuni dosa. Tapi panjang sekali isi doanya itu. Dengan menyebutkan haknya orang yang meminta, haknya perjalanan. Nah, itu tawasul namanya. Itu tawasul. Maka itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Abdari ini, bahwa tawasul itu ya kita berdoa kepada Allah bizikri dengan menyebut apa yang mau jadikan kita media tawasul itu apa? Dengan menyebut media tawasulnya. Semisal amal soleh, semisal nabi, semisal para wali, semisal orang yang berdoa, dan lain sebagainya. Termasuk tadi dengan amal soleh itu bisa, misal kalau tadi dicontohkan di awal bisiril Fatihah, dengan sirnya surat Al-Fatihah yang sudah dibaca, yang mau dibaca ini kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu tuh mau tawasul juga. Nah, itu Nabi sendiri yang mengajarkan tawasul kayak begitu. Dan Nabi ini banyak ya riwayat tentang tawasul, ya tidak hanya 1-2. Makanya kalau kita ini hanya ngambil satu hadis, kemudian tidak baca hadis yang lain, ya jadinya begitu. Seakan-akan tawasul yang benar itu ya hanya itu saja, padahal banyak sekali hadis-hadis yang lain yang mengajarkan tawasul. Ya, yang mengajarkan tawasul, sehingga tidak pincang pemahamannya. Sama kayak orang itu ketika melihat hadis 10 bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar, hanya lihat hadis itu saja, nggak mau buka yang lain, nggak mau buka kitabnya ulama. Ya ekstrim dia, jadi radikal dia, jadi sesat dia. Maka bagaimana caranya? Banyak literatur, banyak baca. Hadis-hadis yang lain itu kayak apa? Semisal mansana bil Islam sunatan hasanatun walau ajru man amila biha. Sila akhirihi, itu juga termasuk tahsis hadis bid'ah. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Nah, sehingga kajiannya menjadi luas. Ya, jadi begitu ya. Jadi begitu, itu pengertian tawasul. Tawasul itu adalah kita berdoa kepada Allah dengan cara menyebut media tawasulnya. Nah, apa yang bisa jadi media tawasul? Banyak. Nabi mengajarkan, bisa orang hidup, bisa orang mati, bisa nabi, bisa wali, bisa orang soleh, bisa amal soleh. Ya. Oke, ngoten. Saya mau tambah ya, tapi ini kayaknya Wah, udah turun orangnya. padahal saya mau nambah hal penting belalah. Tapi Gitu semoga memang, antum nggak bersyukur, nggak menghargai, nggak taslim, nggak ada jawaban apaan, langsung hilang. Begitu biasa Wahabi. mungkin yang di bawah ada Wahabi, saya cuma mau bilang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf sebentar untuk semua rekan-rekan para kiai, nun sewu, saya mau nyun pamit. Saya takut subuhnya ketinggalan ini, saya mau turun, dan saya terima kasih sekali kepada Pak Mahsun, Pak Abu, Pak Hilmari, dan semua saja ini. Yang jangan lupa Pak Rifkan, bagus sekali itu. Menurut saya lanjutkan perjuangannya untuk mempertahankan, karena sekarang banyak sekali Wahabi, Salafi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya saja, dan tolong kalau pas sedang naik, kalau saya sedang on juga dipanggil gitu, dicolek-colek. Pokoknya anu Pak, pokoknya ya insya Allah kita setiap malam live, kecuali pas nggak live ya. Oh, iya. Tapi Terima kasih sekali. Pak Unggar udah follow belum? Follow. Belum. Ya, terima kasih Follow Pak dong, Kiai. di follow. Ya, Di follow, channelnya di follow. maaf, Oh, channelnya. sebelumnya ya. Caranya gimana? Saya belum tahu ini. Saya termasuk Itu pemula. di atas dekat fotonya Yai Mahsun ada warna merah, pencet warna merahnya. Ada nggak?
nggak ada warna merah ini di Oh sini. berarti udah Ini follow. Kalau Kiai nggak ada warna merahnya berarti udah Oh follow. iya baca ya. di Tinggal atas tinggal beli madunya aja belum. tulisan di atasnya Kiai, Wah kebetulan saya di rumah jualan madu. meyakini Allah Saya terima kasih bertempat sekali pada dan kufur. sudah lupa nyuwun pangapunten, maaf pokoknya sekali lagi terima kasih sekali, saya jadi tambah pengetahuan ini karena lingkungan saya memang banyak orang cingkrang dan kebetulan saya ada kesempatan untuk bisa tanya jawab, jadi saya belajar dari sini baru nanti tak terangkan. Terima kasih Pak Abu dan semua keluarga. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Untuk tulisan di atasnya Kiai dengan bacaan meyakini Allah bertempat adalah kufur. Ini bagaimana Kiai? Nggih. Soalnya kalau kita baca dalam kitab tauhidnya itu seperti itu kalau tidak salah Jawahirul Kalamiyah ya, tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu ada perbedaan tafsiran antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Itu Kiai. Kalau salaf itu ulama-ulama senior dulu menafsiri ayat itu memang ditafsiri bahwa Allah itu ada di aras. Hanya saja caranya Allah bertempat atau diam di sana tidak diketahui. Wal kaif majhulun kalau redaksi kitabnya. Aduh, bas. Beda halnya dengan mutaakhirin yang menafsiri ayat itu dengan tafsiran ditakwil, pakai metode takwil sehingga diartikan Tuhan itu yang menguasai aros, begitu kira-kira. Jadi memang ada sisi kontradiksi antara salaf dengan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin ya. Tapi di kitab itu Jawahirul Kalamiyah itu nyatanya ketika ditakar antara pendapat mutaqaddimin dan mutaakhirin, maka lebih kuat yang mutaqaddimin karena lebih mendekati kepada dalil begitu. Nah betul, ini punya Hilman NR itu ya. Itu ya, terima kasih kitabnya sudah dihadirkan. Ya Allah, wala quwata illa billah. Monggo Tapi itu Yai. Bang Ya, Kang Himan memang tertulis seperti itu di Jawahir Kalamiyah itu. Memang Iya, cuma betul. ya, ini kan perlu dilurus, Ya itu perlu diluruskan itu. perlu dikomentari. Ini saya tanya sebetulnya untuk kemudian mengkorelasikan antara pemikiran mutaqaddimin dan mutaakhirin, karena kalau langsung divonis ini kufur berarti mutaqaddimin itu mohon maaf. Ya, gak apa-apa. Ya. Gak apa diskusi kok. Santai, tenang aja. Saya kasih lihat riwayat yang benar seperti apa. Siap ini tidak tidur Itu lagi. Ustadz Hilman, coba saya pengen lihat jawahirnya tadi. Nggih, Yai. Dan itu cetakannya siapa? Nah, gitu loh. Cetakan Apakah semua jawahir itu redaksinya Semuanya ada demikian? itu. boten Nggih. iki Jawahirul Saya Kalamiyah sudah niki telusuri kitab Jawahirul Kalamiyah itu mulai ya akeh cetakannya. Ini nek cetakan yang punya saya ini nggak tahu cetakan mana ini. Itu memang istiwa maklum wal kaif majhul. Nek lebih enak Enggak, buka itu yang riwayat yang mengatakan langsung gitu. Niku Pak yang jenengan bawa itu ini. enggak semua Jawahir itu memang seperti itu, Kiai. Dalam arti saya sudah membaca beberapa cetakan dan beberapa perbedaan tahun itu. Dasarnya niku sing niki sami. Dan itu sudah dipakai di pesantren tidak asing itu. Dasarnya itu dasar yang ada di dalam Jawahirul Kalamiyah ini riwayatnya ini. Kuna ingda Malik bin Anas faja'a rajulun faqala ya Aba Abdullah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kaifas tawa qala fa atraqa Malik ra'sahu hatta ala hu ar-ruhada thumma qala al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'kul. Bukan merta-merta kaif Enggak majhul. betul. Ghairu ma'kul, ndak bisa diakal, ndak bisa dipikir. Ya.
Dan memang kalau dibaca di fatwa-fatwa kitab kontemporer itu memang mengatakan kufur itu, seperti kaulnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Atau dalam kitab-kitab fatwa sekarang memang apabila ada orang meyakini bahwa Tuhan itu bertempat, maka dia kufur. Ini makanya memang agak itu berseberangan, mencolok sekali perbedaannya dengan yang tertulis atau tertuang di kitab itu. Kok putus-putus dengan suaranya ya? Ampun. Nggak ada lagi bison, capek-capek buka kitab tadi. Boten, Pak. Yang perlu dibenahi itu mencetakan sekarang banyak sufi Wahabi, itu aja jawabannya. Itu kita pernah lihat makhtutanya mungkin Yai. Enggak, kalau untuk itu Jawahir. Ngeri Kalau Arab. Jawahir itu rata-rata Waktu seperti itu itu. ngeri Arab. Dalam arti saya sudah cek Bang, setidaknya suara Bang Bang Yai Ahmad Jamali. ya 5 juta. Suaranya putus-putus Yai. Yai Ahmad. Jaringannya cuma Iya. satu kalau di sini. Ini di Madura lagi itu lagi hujan, Pak. Oh. Halo. Itu coba dibaca di Jawahirnya, Pak Ahmad. Ini bukan masih ada lanjutannya, ndak berhenti di pendapat salaf itu kan, ndak berhenti istiwa maklum kaif majhul. Saya anu ini, Tahu. sinyalnya antum ini, Pak Ahmad ini. Satu itu merah itu. Oke. Sinyal Sebenarnya langsung. bagus ini, sebenarnya temanya bagus ini. Cuman sayangnya kok sinyalnya kurang mendukung. Nek kalau jenengan dengar, Ya, Pak. ada tempat dulu. Pindah tempat dulu. Nggih, monggo. Alah. Oh, bagus sudah. Ya, halo. Nggih. Sudah Nah, ya bagus bagus, nggih. bagus. Niku Ya, dibaca tapi lanjutannya, Pak. dalam Mbok yo dibaca ya memang lanjutannya. ada sedikit perbedaan, ada kelanjutan itu, tapi pada akhirnya itu loh. Pada akhirnya dari persoalan itu kemudian ulama mengatakan manakah yang lebih kuat antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, lalu disimpulkan bahwa pendapat salaf atau mutaqaddimin itu yang lebih baik, begitu dalam kitabnya. Coba dilanjut itu, Pak. Oke, gini Pak, gini sebelum situ ya. Coba pendapat ulama salaf yang mengatakan bahwa Allah bertempat itu di kitab apa, Pak? Itu di Jawahirul Kalamiyah itu. Boten enten, Pak. Boten enten. Teng Jawahirul Kalamiyah itu niku boten enten, Pak. Ndak ada. Jawahirul Kalamiyah itu karangan siapa, Pak? Ini baru host Thohir bin Soleh Al-Jazair Oh, ini. itu ulama kontemporer. Pertama Boten yang kalau itu lama itu Pak Kiai. Nah, Jawahirul artinya kan Kalamiyah bukan salaf, artinya kan kholaf, artinya kholaf. yang jenengan Ya. bilang di dalam Jawahirul Kalamiyah, kalau beliau merojehkan pendapat salaf juga ndak ada satu. Kemudian yang ada itu pendapat salaf lebih aslah, bukan lebih kuat, ndak, lebih aslah. Ya. Kemudian Kata-kata lebih aslah aman itu lah, oleh aslam, jenengan lebih aslam, ditafsirin lebih apa? aslam. Kemudian yang jenengan katakan kalau Allah itu bertempat ada di Jawahirul Kalamiyah, ndak ada. Jawahirul Kalamiyah ndak bilang wallahu fi makanin, ndak ada. Boten kan itu berangkat dari persoalan Ar-Rahman alal arsy istawa. Ya, itu mengomentari antara ta'wil dan takwil itu, Pak. Antara ta'wil dan Betul. takwil. Yang perlu difahami apa itu ta'wil, apa itu takwil. Sekarang begitu. Boten. Bukan bicara Kalau masalah tempat dan tidak tempat. Mbok yo Kalau yang dibaca lanjutannya. seingat saya itu dulu waktu saya masih duduk di bangku sekolah, Pak Kiai. Ya, Itu benar. Ya. Benar memang. Memang aslah wa aslam. Iya, artinya apa? Artinya pendapat. Jadi begini loh, tafwid itu kan pendapatnya jumhur ulama salaf. Tapi bukan berarti ulama salaf tidak ada yang mentakwil. Ada, Pak. Banyak riwayat ulama salaf mentakwil. Ya tidak banyak, artinya sedikit. Tapi ada.
Nah, kemudian beda dengan ulama kholaf. Kalau ulama kholaf itu kebanyakan jumhur itu mentakwil. Ya, Tapi ya. tafwid juga berlaku tetap. Artinya apa? Dua madhab ini, dua metode ini sama-sama dibenarkan. Silahkan mau tafwid silahkan, mau takwil silahkan. Ya, tafwid itu asla, Ya. takwil Berarti kan asla. kalau tidak ditakwil kan memang Tuhan itu ada di aros. Hanya saja Enggak ada caranya. begitu. Enggak. Apa itu? Itu tafwid. Itu pemahaman antum terkait tafwid begitu maksudnya. Boten, saya kalau ngikutin alur dari Anoho dari kitab itu yang tadi itu seolah-olah memang arahnya ke sana Pak Kiai. Karena kalau ditakwil, maka Oke, kalau kemudian tidak ditakwil, oke kalau tidak ditakwil berarti seakan-akan arahnya adalah Allah di atas aras. Itu pemahaman siapa sama ngomong begitu? itu pemahaman daripada mutaqaddimin. Enggak, Jangan. mutaqaddim itu tafwid. Mutaqaddim itu Bahaya antum ini Bang Ahmad ini bahaya. Masa iya? Soalnya gini loh. Izin Ustadz Ali. Ya, ya. Kalau kita mau menyebutkan pemahaman ulama salaf justru berlawanan dengan apa yang sampean katakan tadi. Jadi terkait dengan tafwid, kebanyakan ulama salaf atau al-mutaqaddimin itu melakukan tafwid, kebanyakan. Tapi bukan berarti tidak ada di antara mereka yang mentakwil. Atau istilahnya gini lah. Istilahnya takwil dan tafwid, istilah lainnya itu ada takwil ijmali, ada takwil tafsili. Ini istilah lain nih. Tapi maknanya sama saja. Takwil ijmali sama dengan tafwid, sama tuh. Istilah lain saja. Kemudian ada takwil tafsili. Kebanyakan ulama salaf itu menggunakan metode tafwid. Tidak mentafsil, tidak memperinci, tidak mentakwil tafsili, tidak. Tapi bukan berarti tidak ada ulama salaf yang tidak semuanya tidak ada yang mentawil, enggak. Ini saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama, Enggak. ini untuk contoh saja ya. Yang pertama, contoh ulama salaf yang menggunakan metode takwil. Tadi kan kita katakan tidak semua ulama salaf tafwid, ada yang mentakwil. Contoh, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu ulama salaf. Suatu ketika, ini disebutkan di kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad, karangan Imam Ahmad Ar-Rifa'i, bahwa annahu su'ila 'anil istiwa faqal amantu bila tashbihin wa saddaqtu bila tamtsilin. Ini contoh yang tafwid nih. Amantu. Jadi Imam Syafi'i ditanya tentang istiwa, beliau menjawab amantu bila tashbihin. Saya mengimani ayat istiwa, sifat istiwa bagi Allah bila tashbihin, tanpa keserupaan. Wa saddaqtu bila tamtsilin, dan saya membenarkannya bila tamtsil. Itu yang pertama. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau mengatakan tentang istawa kama akhbaro la kama yakhturu lil bashari. Istawa ya istawa sebagaimana yang Allah kabarkan, la kama yakhturu lil bashar. Kami potong dulu. Istiwa untuk arti panjenengan kalau diartikan seperti apa itu? Ya, untuk apa dulu? Untuk Allah apa untuk selain Allah? Ya untuk Allah lah. Nah, untuk Allah, istawa itu kan menurut pakar bahasa seperti Ibnul Arabi mengatakan istawa mempunyai 15 makna. Ya. Dari banyak. Sebelum itu kan kalau arti harfiahnya, arti zahirnya daripada istawa itu sendiri, sebagaimana diartikan oleh mutaqaddimin itu, memang diartikan secara harfiah, dan itu ternyata memang bertempat diam. Kalau Bang Ahmad itu sudah mengatakan bertempat diam,
itu sudah menentukan salah satu makna dari banyaknya makna itu yang 15. Iya, betul betul. Jadi nggak bisa seperti itu. Dia bawa Mengatakan Siap. mengatakan istawa tidak mesti maknanya duduk atau menetap atau bersemayam, enggak. Nah, Istawa iya. kan bahasa Arab. nek dia Lah katakan misalkan kalau diartikan salaf, bersemayam kan. nek jenengan Kiai. katakan kalau bersemayam atau salaf mengatakan seperti itu, ndak. Imam Baijuri itu ngutip perkataan salaf. Ar-Rahmanu, kelihatan ndak ini? Mana Ar-Rahmanu alal arsistawa. Fasalaf yakuluna istiwa la na'lamuhu. Kami ndak tahu. Itu kata salaf tuh. Lah antum Ya bilang caranya itu yang nggak makna tahu. harfiah, salaf mengatakan seperti itu dari mana? Boleh saya masuk? Coba begini aja. Gini Kang Ahmad. Ulama salaf itu mereka itu tidak menetapkan makna. Ada ayat-ayat mutasyabihat, respon ulama salaf mereka itu tidak menetapkan makna. Misal al-istiwa itu mereka tidak menetapkan satu dari 15 makna, itu tidak ada. Kemudian tentang kaif itu memang tidak ada. Jadi bukan ada kaif tapi tidak diketahui, bukan itu. Bagaimana juga memang tidak ada kaif sama sekali. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Dhammu Ta'wil, nusaddiquna nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala makna wala kaifa. Kami imani, kami percayai, kami benarkan, tidak ada makna dan tidak ada kaif. Gitu. Artinya Eh, tasbih lafadznya tuh ditasbih, tapi maknanya tuh ditanzih, jangan sampai menyerupai makhluk. Dan ini dalam surat Ali Imran ayat 7, coba dibaca tuh di typing aneh tuh di bawah. Boten. Adapun orang-orang yang di Ya, dalam hatinya sebelum condong kesana pada dulu, Kiai. kesesatan, Kita mereka tuntaskan mengikuti secara Gini. mutasyabihat gitu loh. di kitab gini. ini saya sudah temukan ini kitabnya. Oke, gini Pak. Coba saya gini Pak. Jawahirul Kalamiyah itu pada akhirnya kenapa harus ditakwil ayat ini? Karena akan takut menimbulkan kesalahpahaman. Ini alasan mutaakhirin. Sementara oleh mutaqaddimin itu di pendapatnya begini, kenapa harus ditakwil? Begitu ada orang salah paham, itu kesalahannya sendiri, sebab di ayat lain sudah menjelaskan bahwa laisa kamitslihi syai'un, begitu. Di mana Jadi salaf sekalipun mengartikan diartikan seperti bersemayam, itu? Salaf mengartikan sekalipun bersemayam itu diartikan di mana? bersemayam, tetap saja tidak kemudian Nggak bisa usah orang. panjang-panjang Pak. Salaf mengatakan bersemayam itu di mana? Coba gini dulu. Kita kembali ke flashback ke awal tadi ya. Begini Pak. Tadi kan di awal itu kan saya bertanya, ada nggak ulama salaf yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat? Saya mencari pasti nggak ada. Justru malah sebaliknya. Coba di sini saya bacakan pertama di Fiqih Al-Absat. Ini adalah kumpulan risalahnya Imam Abu Hanifah. Pernah suatu hari Imam Abu Hanifah ini ditanya, ya qultu aro'aita law qila aina Allah Ta'ala faqala ay Abu Hanifah. Abu Hanifah menjawab pertanyaan itu. Seandainya ditanya di mana Allah, maka gimana jawabnya, wahai Abu Hanifah? Maka Abu Hanifah menjawab begini, ini dibikin Al-Absat. Yuqalu lahu kana Allah Ta'ala. Yuqalu lahu kana Allah Ta'ala. Wala makan qabla ayyakhluqa al-khalqa. Wa kana Allah Ta'ala walam yakun aina wala khalqa wala syai'a wa huwa khaliqu kulli syai'. Imam Abu Hanifah mengajarkan, seandainya ada yang bertanya kepadamu di mana Allah, maka jawablah, Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Dan Allah ada sebelum menciptakan makhluk. Dan Allah itu ada dan tidak ada hubungannya dengan di mana. Tidak ada kaitannya dengan makhluk dan segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itu yang pertama. Kemudian di kitab Nihayah Al-Muqtadiin, ini dari Madhab Hambali, ini ada pernyataan begini, mangkola annahu bidati fi kulli makanin au fi makanin fakafirun. Nah, seandainya ada seseorang yang di situ mengatakan atau meyakini bahwa zatnya Allah, bahwa Allah itu berada di
tiap-tiap tempat atau berada di mana-mana atau mengatakan bahwa Allah itu berada di suatu tempat, fakafirun, maka dia telah kafir. Itu yang kedua. Yang ketiga, di kitab Tabyin karyanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Beliau mengatakan kanallahu ala makan fa khalaqa al-arsya wal kursi walam yahtad ila makanin. Ya. Allah itu ada tanpa tempat. Allah menciptakan ars dan kursi dan tidak butuh kepada tempat. Terus kemudian Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, Ibnu Hajar. Ya. Beliau menyampaikan waqat taqarrara annallaha laisa bijismin wala yahtaju ila makanin yastaqiru fihi. Faqat kana wala makan. Bahwa sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi keputusan annallaha laisa bijismin, bahwa Allah itu bukan jisim. Maka Allah tidak butuh tempat untuk berdiam diri. Dan Allah itu ada tanpa tempat. Abu Mansur Al-Maturidi di kitab Tauhid sama. Innallaha subhanahu kana wala makan. Wajah ijurtifa'il amkinah wa baqa'uhu ala makana. Fahuwa ala makan. Fahuwa ala makana. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Dan ketiadaan tempat bagi Allah itu perkara yang rasional, perkara yang jais. Ya. Kemudian Imam At-Tahawi sama, Pak, sama. Jadi ulama-ulama salaf itu mengatakan Allah itu ada tanpa tempat. Kalau sekarang ada yang mengatakan Allah bertempat berdasarkan ulama salaf, ini ulama salaf yang mana? Ulama salaf siapa? Jangan pakai dalil Ar-Rahmanu ala arsistawa. Itu dalilnya bahwa ulama salaf menganggap Allah bertempat. Oh, tidak begitu. Justru dari dalil itu bagaimana ulama salaf memahami.